Alhamdulillah ala ni'ami al-kamila wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu ad-darajatul ulya bisabqi fi nusratil millah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuri dzati wa sirri sari fi saril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi dharain, amin. Wal maqalah atas ya maqalah yang ke-9 dari bab yang ke-10. Qala berkata siapa ba'dul hukama, siapa sebagian ulama-ulama ahli hikmah, asratu khisalin utawi 10 beberapa macam. Asratu khisalin utawi 10 beberapa macam begitu membenci kepada asratu khisal. Begitu membenci kepada asratu khisal siapa? Allah subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur Allah. Min asrati anfasin, daripada 10 beberapa jiwa. 10 orang ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita lihat diri kita termasuk golongan 10 ini apa enggak. Kalau masuk golongan 10 ini berarti dibenci oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ay aksaru bughdon, artinya sangat banyak kebenciannya. Sangat banyak kebenciannya min ghairihim, daripada selainnya asratu anfas ini. 10 ini paling dibenci dibandingkan yang lainnya. Yang pertama siapa? Al-bukhlu, sifat bakhil, sifat medit, sifat apa bahasa orang Bugis apa? Seke. Orang paling seke itu minal aghnia, daripada orang-orang kaya. Orang kaya tapi bakhil, tapi seke, tapi medit, itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu. Qala berkata siapa Hakim, Imam Hakim, al-bukhlu utawi sifat medit, mahwu sifatil insaniyah, itu adalah menghapus sifat-sifat kemanusiaan. Perhatikan di sini, jadi ada sifat kemanusiaan. Di sekarang kalau kita melihat itu udah usah pakai hukum, tapi hukum kemanusiaan kamu gimana? Hukum kemanusiaan kamu itu lo bagaimana, berjalan apa enggak ketika ada orang yang sangat-sangat membutuhkan bantuan. Wa isbatu adatil hayawaniyah, dan mengokohkan adat-adatnya sifat kebinatangan. Wa isbatu adatil hayawaniyah, dan mengokohkan adat-adat sifat kebinatangan. Masya Allah. Kata beliau Imam Hakim, ya Allah, orang bakhil itu adalah yang bisa menghapus sifat-sifat manusia, sifat-sifat humaniter. Wah, humaniter, sifat-sifat kemanusiaannya musnah, orang bakhil itu. Yang kedua, mengokohkan sifat atau adat-adatnya sifat binatang. Binatang itu tidak peduli. Binatang itu tidak peduli. Ada orang yang sangat, misalnya binatang itu, ya perhatikan binatang. Binatang ada kucing, kucing aja. Harimau, padahal ini ada kijang itu padahal dia hidupnya sudah ya seadanya, dia punya anak kecil atau masih mengandung, tidak peduli namanya harimau. Mau makan saja, diterkam saja, itu namanya sifat tidak peduli lagi. Ayo tanya sama harimau, dia harimau terus binatang, harimau kasihan ke saya ini lagi punya anak ini kecil, gimana nanti peduli apa enggak binatang? Itulah sifat-sifat orang bakhil gitu, tidak peduli. Apalagi dalam hadis Nabi dikatakan tidak beriman
seseorang yang kenyang, malamnya kenyang, perutnya kenyang, habis makan mahal-mahal, ya, tapi kanan kirinya masih banyak orang-orang fakir miskin yang kelaparan. Semalam suntuk tidak bisa makan, kamu tidak bisa tidur gara-gara tidak ada makan selama 3 hari 3 malam. Ya Allah, kasihan ya. Orang-orang yang tidak peduli sama lingkungan ini dikatakan Rasulullah malah tidak beriman, tidak sempurna imannya. Adalah sifat-sifat orang bahil. Yang berikutnya lagi ini orang kaya, maksudnya ini orang kaya. Jadi orang kaya. Kalau pemanya santri, ya santri pemane apa itu? Pemane tidak bisa bantu, tidak ada uang untuk bantu. Iya. Kalau santri sama-sama fakir. Wal kibru yang berikutnya lagi sifat sombong. Ini paling dibenci oleh Allah. Wal kibru dan sifat sombong minal fuqara, daripada orang-orang fakir. An Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu, semoga memberikan ridha siapa anhu kepada Abi Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, idza qala, ketika mengucapkan siapa ar-rajulu, seseorang laki-laki, halaka, hancur siapa annasu, manusia, bahwa maka utai rajul ahlakuhum, itu adalah yang lebih rusak-rusaknya kaum, yang lebih rusak-rusaknya annas. Ahlakuhum itu adalah yang lebih rusak-rusaknya annas. Masya Allah, kadang-kadang orang itu gampang menjudge orang, kau semua ini ahli neraka. Ada enggak orang seperti itu? Semua ini orang ahli neraka, ahli bid'ah, masuk neraka, musyrik semuanya. Orang ini bodoh semuanya, orang ini hancur semua. Yang baik hanya dirinya saja. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada ndak orang-orang yang kayak gitu tuh? Pokoknya orang lain kalau tidak cocok, pokoknya neraka, pokoknya neraka. Kayak dia itu panitia pencatat orang masuk neraka surga. Ya, kayak dia pencatat orang ahli surga, pencatat ahli surga, ahli. Belum tentu hidup kita ini siapa yang bisa menentukan. Oleh karena itu di dalam kisah yang masyhur kan begitu, ada seorang ulama, santri, ada mau pamit ke pondok, Yai saya mau, sudah lama di pondok ini, saya mau pamit, boyong pulang. Terus ya sudah, karena sudah lama, tolong saya carikan orang yang setelah kamu mondok sudah pinter, sudah ngalim. Ngalimnya pondok itu ya, paham? Ngalimnya santri itu, kalau santri standar santri loh, ya ukuran standar santri, paham? Minimal kalau di pondok pesantren itu ada kitab namanya, kalau paling dasar itu pokoknya Fathul Qorib. Ini tingkat SMP. Nah, kalau sudah tingkat SMA itu Fathul Mu'in. Tingkat aliyah itu, aliyah untuk tingkat yang di pondok itu adalah nanti sudah Fathul Wahab, namanya Fathul Wahab. Kenal kamu Fathul Wahab? Masya Allah, tidak kenal santri, tidak kenal Fathul Wahab ya. Kenalnya apa? Pokoknya kalau bisa itu pondok minimal sudah, kalau standar pondok itu berarti dia sudah minimal itu belum tingkat yang namanya kalau di pesantren ada Ma'had Ali. Ma'had Ali nanti selebihnya nanti lebih fokus lagi ke arah tahassus, ke arah jurusan. Kalau masih Fathul Wahab itu masih standar kita aja, standar. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Baru kemudian nanti jurusan. Kitab yang lebih spesifik lagi dalam fikih, dalam hadis dan sebagainya. Hadisnya ngaji tafsirnya. Nah, tafsir minimal ya tafsir Jalalain. Bukhari ngajinya tafsir jalan minimal. Orang anak pondok itu pulang sudah bisa ngaji tafsir. Karena apa? Dengan tafsir Jalalain kamu nanti akan mengerti bahasa Al-Quran itu. Paling tidak kamu baca Al-Quran itu ngerti artinya. Itu namanya standar pondok pesantren. Nahu standar ya minimal alfiyah. Paling kecil itu ya jurumiyah, matan jurumiyah itu yang kau pelajari sekarang itu. Kau hafalkan itu paling dasar. Tapi jangan kau terlalu kamu sudah ngalim, sudah apa yang kau pelajari? Jurumiyah. Jurumiyah itu dasar tingkat SD, tingkat
kau sudah gaya, sorban kamu besar, imamah kamu tasbihnya keliling. Wah, apa kamu tingkatan apa kamu itu ya. Terus ngaji apa itu tasawufnya minimal ya minimal ya itu baru lumayan. Itu ada santri Pak pamit ya, saya kata Kiai ya, saya tes dulu, kamu coba kamu keliling-keliling jalan-jalan, carikan makhluk Allah yang paling jelek itu siapa, makhluk Allah yang paling jelek itu siapa, yang paling hina itu siapa. Cari-cari, wah ketemu ada orang mabuk teler, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tugas pokoknya bikin resek di tengah masyarakat, bikin kacau di tengah masyarakat ya. Maka mungkin ini orang paling jelek. Jangan-jangan, dia angan-angan lagi, jangan dia jelek apa enggak ya, mau melapor sama Kiai. Wah, jangan-jangan nanti kan dia masih belum mati. Orang itu keputusan akhirnya itu matinya husnul khotimah apa enggak. Akhirnya cari, wah nanti kalau dia husnul khotimah bagaimana? Kalau Nadia matinya terus baca la ilaha illallah gimana? Nah sementara saya walaupun ngaji saya umpamanya sudah lumayan ini, kalau umpamanya mati saya nanti dalam keadaan sul khotimah bagaimana? Maka tidak berani lapor lagi sama Kiai, tidak berani lapor. Terus akhirnya cari-cari lagi, ketemu apa ini? Langsung saja ya, langsung ketemu anjing. Anjing ini paling jelek wis. Anjing ini paling sudah najis mughaladzah, tidak boleh dipegang, pokoknya najisnya aja mughaladzah. Ini dia paling jelek. Terus akhirnya dia mikir, anjing ya, sama saya itu mulia mana ya? Anjing kan memang binatang. Dia kan tidak mukallaf. Dia itu tidak ada dibebankan oleh Allah kewajiban-kewajiban. Namanya anjing begitu saja. Dia dibikin apakah sama Allah, dibikin apa? Terus dia kan tidak ada lagi pokoknya dia mati dan neraka surga kan tidak ada. Kalau mati saya dalam keadaan sul khotimah, saya masuk neraka. Akhirnya balik ke Kiai. Gimana? Santri sudah ketemu orang yang paling jelek, makhluk yang paling jelek di muka bumi? Tidak ada Kiai, yang paling jelek adalah saya. Bagus, boleh pulang. Boleh Bu. Karena dia ini tidak boleh sombong. Maksudnya adalah kita ini jadi apapun tidak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Santri begitu nanti pulang, imamahnya besar, sorbannya besar, yang sini biru, yang sini merah. Ya umpamanya ya, saking kepingin banyak, tasbihnya 40 dipakai semuanya, Masya Allah. Terus mengatakan, jelek kamu, yang benar saya, yang suci, bodoh kamu namanya. Bodoh, paham? Tidak boleh sombong. Terus kemudian dikatakan rajul, maka oleh karena di sini dikatakan dikatakan rajul halakan nas wa ahlakum. Jadi sombong yang paling berikutnya lagi di sini apa? Orang fakir sombong. Orang fakir, kalau orang pejabat agak sombong lumayan. Pejabat jalannya pakai mobil bagus, pakai Asoy. Pantas ya. Orang miskin modal kamu sombong itu apa? Mau kau pakai sombong apa? Di sana pakai mobilnya bagus, kelihatan, foto di depan mobil, gaya ya, karena mobilnya sendiri. Orang miskin, terus kamu nyuri-nyuri foto di depan mobilnya, Fortuner orang, terus gaya diupload ya guys, ini mobilku, sombongnya. Masya Allah, orang fakir sombong, naudzubillah, tidak punya jabatan. Tiba-tiba suatu ketika dapat bajunya TNI, kau pasang di sini bintangnya sampai 9. Guys, bintang 9 guys. Ya Allah ya Rabbi Soal. Tidak boleh sombong, siapapun juga tidak boleh sombong. Apalagi sudah fakir sombong. Sudah fakir sombong. Ya nak, ngaji nak, males dia, buaya dia. Masya Allah. Ini nih sombong, suruh ngaji males, suruh ibadah males. Yang paling sakit yang seperti itu, yang paling kasihan itu hidupnya di dunia sengsara, di akhirat masuk naudzubillah summa naudzu.
War riwayat dan utawi riwayat al-masyhurah bi raf'i kafin dengan rafa' kafnya. Jadi ahlakuhum ya. Wa ruwiya binasbiha, dalam riwayat yang lain binasbiha. Fa huwa ahlakahum. Wa hadza an-nahyu, ini adalah larangan liman qala dzalika, bagi seorang yang mengucapkan ini ajaban karena ujub binafsi dengan dirinya. Larangan ini karena ujub, membanggakan dirinya sendiri, wa tasawuron, dan karena meremehkan linnasi kepada manusia, wartifaan, dan menganggap mulia dirinya. Bahasa Jawanya kumoluhur, merasa mulia dirinya alaihim, atas mereka orang lain. Fahada, maka utawi ini huwa yahada, itu al-haram, itu yang diharamkan. Jadi merasa dirinya paling hebat, paling mulia. Aku iki keturunane sopo, aku iki darah biru, buka ae lah wis. Nanti kan darahku warnanya biru, baru udah dicampur dengan mangsi ya memang biru ya. Nah, kalau dari campur mana ada darah biru? Aku itu turunannya Raja Firaun. Naudzubillah subhanallah. Aku itu turunannya Nabi. Ojo sombong, ojo sombong. Matimu lu delok matimu. Nggak boleh Wa amaman, dan utai seseorang kola yang mengucap kepada man, lima kepada orang yaro yang melihat siapa orang finnasi min naqsin, di dalam kurang fi amri dinihim, di dalam perkara agamanya mereka. Wa qala, dan mengatakan siapa orang kepada nas alaihim, atas an-nas itu wa qalahu tahazzunan, karena susah, alaihim, atas mereka, wa alal ladina, dan atas orang banyak, fala ba'sa bih, maka tidak ada bahaya itu maujud fi, di dalam hakadha fasarul ulama. Demikian ini yang ditafsir ulama. Jadi kalau kamu merasa kamu ujub terhadap meremehkan orang lain, itu tidak boleh, haram. Kalau kamu meremehkan orang lain siapapun juga haram hukumnya. Siapapun juga sama teman kamu kau meremehkan, aku ini dari Bongo. Bongo ini adalah lingkungannya apa itu darah biru, umpamanya ya. Kalau Arso itu darah remang-remang umpamanya. Waduh, umpamanya ya Allah. Ini pokoknya meremehkan orang itu tidak boleh. Tapi kalau umpamanya dia itu karena menyesal, ya Allah, kasihan ya Allah. Orang Bongo, ya Allah, anak-anaknya tidak ada yang bisa ngaji, ya Allah. Nah, begitu enggak apa-apa. Ya Allah, anaknya orang Arso, ya Allah, anak-anaknya ya memang sekolah tapi nggak bisa ngaji, suruh baca tafsir Jalalain nggak bisa, suruh ngaji Jurumiyah nggak bisa, suruh ngaji Fathul Qorib nggak bisa, pacarannya rajin setiap saya, ya Allah, kasihan ya. Kalau begini nih, kalau begini boleh, paham apa paham? Jadi kita peduli terhadap kebodohannya, terhadap kemiskinannya. Ya Allah, kamu juga boleh memikirkan, ya Allah, kasihan ya orang Arso, ya Allah, kasihan ya. Ikut prihatin terhadap masalahnya mereka, tidak apa-apa, ikut prihatin. Cuma tidak boleh meremehkan. Jangan meremehkan, paham apa paham? Watoma'u, yang kedua, yang ketiga adalah toma' minal ulama, daripada ulama. Toma ya, daripada ulama. Ini tulisannya di situ amak, tapi besar adalah tulisan yang kitab yang lain adalah ulama. Apa ama itu? Ama itu umyun, minal apa itu buta. Maksudnya bukan di situ. Minal ulama tulisannya ditambah. Ulama tulis ain lam. Ainnya setelah ain lam. Jadi minal ulama, daripada ulama. Ulama. Nah, ini adalah paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kila diucapkan 5 karena perkara natoko, mengucapkan siapa Musa alaihi, atas alaihi semoga tetap atas Musa assalam, semoga keselamatan. Bidzikri toma, dengan menyebutkan toma. Toma itu kan sudah bahasa Indonesia. Faqala, maka berkata sahabat Musa dalam Al-Quran, lau syi'ta latakhatta alaihi ajra. Lau syi'ta, jika menghendaki siapa kamu wahai Khidir, latakhatta, boleh mengambil siapa kamu Khidir, alaihi, atas orang, ajron, pada upah.
Qala berkata siapa Al-Khidir lahu pada Musa, hadza firaqu baini wa bainik. Disinilah hadza ini firaqun itu adalah masanya perpisahan baini antara saya wa bainak dan antara kamu. Wes tidak usah lagi kau berguru, kamu tidak mampu berguru kepada aku. Nah, wakil diucapkan 5 karena perkara kola mengucapkan dalika pada itu semuanya siapa Musa alaihissalam waqafa berdiri baina yadaiha waqafa berhenti siapa baina yadaihima di antara hadapan keduanya dobyun itu ada kijang wakana dan ada keduanya jayain itu sedang lapar keduanya Musa dan Khidir ini al-janib yang di sisi alladzi yali Musa yang mendekati Musa ghairu maswin itu yang belum dibakar wal janib yang di sisinya alladzi yang yali mendekati al-Khidir pada Khidir maswin itu yang sudah dibakar maswin itu dibakar. Ini kisah yang lainnya adalah tapi yang jelas yang salah satu hal yang yang dilarang, yang dibenci oleh Allah adalah seorang ulama ngisi pengajian, aku ngaji karo bocah-bocah wani piro kalau pengajian terus wani piro. Ini masalahnya yang menjadikan tidak berkah ilmunya itu seperti itu. Kalau dikasih boleh diterima, tapi jangan sekali-kali di dalam hati kamu ada tomak. Di dalam hati kamu ada tomak. Ya, paham? Nah, jangan tomak gitu. Pokoknya kalau dikasih memang rezeki dari Allah. Tapi yang penting jangan boleh tomak, apalagi mentarget. Kamu ngundang saya, pokoknya diundang ke sana harus membayar sekian juta. Nggak usah gitu tuh. Tidak usah dan nggak usah ngarep-ngarep. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak ya anggap saja wes. Kamu memang tugasnya kamu adalah menasrul ilmi, menyebarkan ilmu agama. Dan ini yang ada di pondok-pondok pesantren. Nah, perhatikan. Dan ini ada di pondok-pondok coba pondok pesantren saja itu di bawah pondok pesantren ada sekolah-sekolah formal. Iya apa tidak? Banyak apa banyak? Guru-guru itu kalau udah digaji per bulan kira-kira masih mau ngajar apa enggak? Kalau di pondok pesantren? Pondok pesantren, alhamdulillah ini bedanya. Saya punya guru-guru tidak pernah digaji per bulannya di pesantren. Padahal ngaji pagi, sore, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, sore, malam ngaji. Tidak digaji. Itulah masya Allah keberkahannya ngaji pondok pesantren itu seperti ini. Keberkahannya ngaji pondok pesantren seperti ini. Lihat kamu seperti ya tewa di pondok-pondok pesantren tidak pernah santri itu bikin pengurus bikin menggaji gurunya kiainya, tidak pernah. Masya Allah, ini pondok-pondok pesantren seperti itu. Pokoknya tulus murni ikhlas karena Allah. Lihat yang lain, kalau sekolah-sekolah formal kuliah dan sebagainya, karena sudah kalau tidak digaji macet, kalau tidak digaji Masya Allah. Ya, ulama tidak boleh tomak kalau ketika berdakwah, tidak boleh tomak. Yang berikutnya lagi waqillatul haya dan sedikitnya rasa malu. Waqillatul haya dan sedikitnya rasa malu minan nisa daripada perempuan. Ruwiyah diriwayatkan apa hadis anau sesungguhnya Nabi SAW qol man barang siapa lam yakun tidak ada lahu bagi man apa hayaun apa rasa malu fala dina lahu maka tidak ada agama itu maujud lahu bagi man. Waman dan barang siapa lam yakun tidak ada lahu bagi man apa hayaun apa rasa malu fid dunya di dalam dunia lam yadkhul maka tidak akan masuk siapa man al jannata pada surga. Rawa meriwayatkan hukum pada hadis apa Ad-Dailami Imam Ad-Dailami. Masya Allah, harus punya rasa malu,
harus punya rasa malu, khususnya perempuan. Ya, khususnya perempuan. Perempuan itu wajib punya rasa malu. Punya malu, umpamanya misalnya terbuka auratnya, jalan-jalan terbuka kelihatan auratnya, malu. Melakukan maksiat, bertemu dengan cowok, malu. Ya Allah, sekarang bahkan kalau zaman dahulu itu kalau orang mau menikah yang berani bertanya adalah laki-laki. Kalau sekarang yang mengajukan proposal perempuan, naudzubillah mengajukan proposal ke sana kemari, setiap laki-laki diajukan proposal. Terima saya sebagai itu, pokoknya mencari seorang pejantan, yang penting laki-laki. Naudzubillah summa naudzubillah. Hati-hati ya, harus rasa malu itu loh. Dan begini ini juga, pendidikan begini ini yang diantaranya adalah pondok pesan ya. Wa hubbud dunya, wa hubbud dunya, yang berikutnya lagi cinta dunia, minasyuyukh, daripada orang-orang tua. Qala, berkata siapa, Abu Bakar Al-Maraghi, Syekh Abu Bakar Al-Maraghi, al-aqil utawi yang otaknya normal. Al-aqil utawi orang yang otaknya normal itu man, seseorang dabbaro, yang mengatur siapa man, amrad dini, pada perkara agamanya, bil qanaah, dengan sifat qanaah. Wa taswifu, dan menunda atau menangguhkan. Mau dan menangguhkan, apa itu menangguhkan? Jadi kalau urusan apa itu amroddin bil qana, wa taswifu, dan menangguhkan. Man dabbar amroddin bil qana'i wal qana'i wa taswifi. Bil qana wa taswifi, dan menunda. Artinya apa ini mas? Kok menangguhkan ya? Saya punya arti di kamus saya, taswif, ngendi-ngendi, taswif, menunda-nunda, menunda atau menangguhkan. Dabbar amruddin bil qanaah. Wa taswif nanti dulu ya, penjelasannya nanti dulu. Saya tadi lihat di kamus ada kata-kata menunda atau menangguhkan. Kayaknya tidak cocok dengan ini ya. Dabbar bil qanaah wa taswif. Nanti dulu. Ini kita tangguhkan. Kita baca besok sore ya, taswif ini. Paham apa paham? Tidak usah diartikan dulu itu. Wa amrul akhirah, dan perkara akhirat. Wa amrul akhirah, dan perkara akhirat, bil hirsi, dengan apa itu menginginkan dengan keras. Artinya hirsi itu ngungseng. Ngungseng itu punya keinginan yang keras. Wa ta'jil, dan cepat-cepat. Wa amruddin, dan perkara agama. Ini amruddin. Wa amruddin, dan perkara agama, bil ilmi, dengan ilmu, wal ijtihadi, dan bersungguh-sungguh. Bil ilmi wal ijtihadi, dengan bersungguh-sungguh. Ini amruddin kok bil qanaah, yang kedua amruddin bil ilmi wal ijtihad. Ini nanti dulu saya ceknya dulu ya. Ini agak membingungkan sedikit ya. Yang berikutnya lagi yang paling dibenci oleh Allah, wal kasalu, dan sifat malas. Fil amali, di dalam pekerjaan. Minas subani, daripada sifat pemuda, malas-malas, pokoknya malas-malas. Itu adalah termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah. Waljur, dan sifat jahat atau sewenang-wenang. Minas sultan, daripada seorang pejabat. Sultan itu raja atau pejabat. Rawa meriwayatkan sungguhnya Nabi SAW qal, man, barang siapa ardo, membuat ridho siapa man, sultanan, pada seorang pemimpin,
bima dengan perkara yaskhatu yang benci siapa Rabbu Tuhannya man kharaja maka keluar siapa orang min dinillah daripada agamanya Allah Ta'ala makhluk Allah. Rawi meriwayatkan hukum hadis apalah Hakim. Artinya kalau seseorang ridho terhadap apa yang dilakukan seorang pejabat negara padahal itu dibenci oleh Allah, maka orang itu akan keluar dari agama ini, agamanya Allah. Misalnya pejabat negara itu bikin kebijakannya adalah pelacuran boleh dilegalkan umpamanya. Kamu ridho, kami mendukung Pak, kami mendukung, wah hati-hati itu. Minimal kamu wajib ingkar dalam hati, ya. Wal jubnu dan sifat penakut minal ghuzati daripada peperangan. Wa wa al jub dhaful qalbi itu lemahnya hati. Yuhjimu yang mengundurkan apa mengundurkan apa? Hah? Yang memundurkan bihi dengan juben an liqail adui daripada berjumpa dengan musuh. Penakut dia itu penakut, lawannya perang, dirinya malah ngumpet di belakang punggung istrinya. Oh, ya, di belakang perempuan. Wah, biar tidak kelihatan. Bahkan dia pakai kerudungnya perempuan, pakai BH-nya perempuan, supaya jangan diserang saya, ya kan saya cewek, gitu ya. Itu adalah mental apa itu? Mental pengecut. Nah, seperti itu dimurka oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Ini berapa menit aja? 31. Wal ujub minaz zuhad wallahu